terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Yang cintai setepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama Terutama dalam di dalam hidup ini, memuliakan memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. haleluya. Haleluya, haleluya, Saya mau cinta saya mau cinta Yesus selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, Saya mau. cinta. Sambil angkat tanganmu katakan sama-sama. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sembah Tuhan. Yang mau cinta Yesus sembah Dia. Yang terutama meninggikan Dia. Memuliakan namamu, memasyurkan namamu, Yesus Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Biar nama yang Kau saja yang layak kami tinggikan. Dimuliakan Engkau Yesus Tuhan.
Bapa kami yang baik Tuhan, Kau penuh kasih karunia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, penuh karunia, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta Tuhan, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita mau katakan, Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Sekali lagi kita mau katakan, Dia Bapa yang baik. Bapakku yang baik, angkat hatimu, bersuaramu, katakan, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kita bertepuk tangan paling mulia bagi Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Ku bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah Bapa kami yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami terus bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan siap menari berlompat bagi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, biar bumi berlalu, langit kan lenyap,
Tapi satu hal yang tetap, firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Woo! Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Tetapi Tuhan Yesus Dia tak pernah ingkar janji, tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankan, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Come on. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sama-sama kita menari yo. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Sekali lagi kita sama-sama menari bagi Tuhan, katakan shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tanpa dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam. ku jatuh cinta, Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Come on. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya. Sekali lagi yuk sama-sama katakan ku jatuh. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Come on, sama-sama. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya.
Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la. Saya cinta Yesus. Sha-la-la-la-la-la. Sekali lagi kita sama-sama angkat tangan yuk, kita lambaikan, nyanyikan. Sha-la-la-la-la-la-la. Saya cinta Yesus. Sha-la-la-la-la-la-la. Yesus cinta saya. Yesus cinta. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus yang cinta Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Yesus yang baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama tepuk tangan. Jangan berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sama-sama katakan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sama katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Sampai tepuk tangan sama-sama kepala kita katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi baik. kita mau katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan.
Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sehingga kami masih dapat beribadah, bersekutu bersama-sama ya Tuhan di hadapan-Mu. Walaupun secara online kami yakin dan percaya hadirat Tuhan tetap kami rasakan, tetap nyata bagi setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih pada kesempatan hari ini kami mau berdoa, kami mau bersyafaat bagi setiap gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah damai yang daripada Allah terus mengalir bagi setiap umat-umat Tuhan, gereja Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami yakin dan percaya hari-hari ini banyak dari gereja-gereja Tuhan semakin hari semakin mencari wajah-Mu Bapa yang baik. Dalam kesulitan, permasalahan apapun, biarlah hari-hari ini gereja-Mu terus berharap kepadamu. Bahkan bagi setiap bangsa-bangsa kami membawa doa kami bagi bangsa-bangsa, diberkati bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Malaysia, diberkati Indonesia, diberkati Singapura, diberkati bangsa-bangsa dimanapun berada. Biarlah ya Tuhan Yesus kemuliaan Allah turun bagi setiap bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya pemulihan juga terjadi Bapa yang baik, baik pemulihan secara pemerintahan, politik, sosial, ekonomi Bapa. Kami juga yakin dan percaya pemulihan secara rohani terjadi bagi setiap bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat pandemi COVID-19 kami terus berdoa ya Tuhan. Mari Engkau pulihkan bumi ini daripada COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus COVID-19 ya Tuhan pergi dari bumi ini Bapa yang baik oleh karena kuat kuasa-Mu Bapa. Kami tahu banyak ya Tuhan Yesus perubahan yang terjadi akibat COVID-19 di mana ya Tuhan penurunan ekonomi setiap bangsa-bangsa Bapa. Kami berdoa buat perekonomian setiap bangsa-bangsa, mari Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Pastor Niko Noto Daharjo, Pastor Johan Handoyo, Pastor Irwan Wijaya, Pastor Winston Simamora, buat setiap staf mission pastor yang Kau tempatkan di JB, di KL, bahkan dimanapun saat ini Tuhan percayakan mereka melayani Tuhan. Mari Engkau berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kesehatan, berkati ya Tuhan Yesus secara jasmani, rohani, terus ya Tuhan berkat Allah mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur ya Tuhan Yesus bertumbuh di setiap pribadi kami. Dan kami dapat mempraktikkan firman-Mu ya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Sehingga tergenapilah tahun 2021, tahun integritas bagi setiap kami yang mencerminkan karakter Kristus ya Tuhan hari-hari ini. Terima kasih, kami bersyukur. Ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan mengasihi-Mu, mencintai-Mu, melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu.
bersyukur kepadamu. Cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi Engkau Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat tanganmu, kita mau katakan, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita angkat tangan sama-sama. Kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur, Engkau segalanya bagiku Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur Engkau kepadamu. segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sembah Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa. Tuhan dan Rajaku, Yesus. Sejenak sama-sama kita sembah Dia selalu dengan firman-Nya. Biarlah bayar urapi kami Bapa, urapi kami pagi ini, urapi kami, uriaralaba, hiaralastena koreana koreana, hiaralamo, shidabaralaba yana. Oh, Kau ya Rajaku, Kau Tuhanku, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya menyapa kita semua. Kembali kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan sekali lagi kami boleh beribadah bersama di sini Bapa, di online YouTube channel Bapa. Walaupun kami tidak ada di tempat gedung gereja ya Bapa untuk kami beribadah bersama, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, urapan yang sama, kuasa yang sama Tuhan Yesus sudah sediakan buat kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, bimbing kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan lebih lagi Bapa, sehingga karakter kami, sikap kami, perbuatan kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan hari ini Yesus. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan.
Saya percaya kita semua di tahun 2021 memasuki tahun yang baru ini, kita semua punya sesuatu impian ataupun tujuan dan target. Dan pastinya kita juga punya harapan. Setiap kita ingin tahun 2021 akan lebih baik lagi daripada tahun 2020, bukan? Dan pada umumnya juga seperti yang orang lain lakukan, saya pun juga mencoba untuk mempersiapkan dan juga memiliki ini, yaitu apa? Resolution, ya. New Year's resolutions. Jadi apa saja target yang ingin kita capai, impian ataupun harapan secara detail, spesifik yang ingin kita capai di tahun yang baru ini. Tapi satu hal yang saya juga sedang renungkan dari sejak memasuki bulan Desember adalah satu hal yang sangat penting harus kita lakukan juga adalah mengintrospeksi diri. Ini sangat juga esensial untuk kita membuat resolusi. Karena kalau kita membuat resolusi tanpa kita mengetahui, mengevaluasi diri, resolusi yang kita buat mungkin tidak atau kurang tepat sasaran. Karena kita ingin menjadi lebih baik lagi di tahun 2021 ini. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang sudah kita perbuat di tahun 2020, apa saja achievement atau juga bahkan kekurangan kita yang belum kita capai, yang belum kita perbaiki di tahun 2020, itu hanya bisa kita sadari kalau kita memiliki waktu untuk mengintrospeksi diri. Jadi sebelum kita membuat resolusi, langkah sebelum itu adalah kita melihat diri, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan melihat poin-poin mana saja yang harus kita tingkatkan, harus kita naikkan lagi levelnya, yang harus kita perbaiki. Bahkan ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus kita hindari, harus kita minta ampun, kita harus perbaiki, bertobat, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada resolusi yang mungkin juga karena kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita, bahkan kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah hal-hal yang akan kita temukan ketika kita mengambil waktu sejenak, tenang, berpikir, dan mengevaluasi diri. Baru setelah itu kita akan berpikir bagaimana kita memperbaikinya. Be a better person. This is what all people, semua orang ingin, ya. Tidak ada orang yang ingin menjadi lebih buruk, bukan, dari tahun ke tahun. Itu pasti ada yang salah, something wrong. Tapi pada umumnya setiap orang ingin hidupnya lebih baik lagi, karakternya lebih baik lagi, kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, jadi better person selalu menuju pada hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, useful, benefiting others. Ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi saya merenungkan to be a better person, kata-kata ini, dan saya mendapatkan sesuatu. Saya menuliskan di catatan saya bahwa menjadi orang yang lebih baik bukan berarti kita membanding-bandingkan diri kita lebih baik daripada orang lain. Ya, saya bacakan sekali lagi. Menjadi orang yang lebih baik bukan berarti kita membanding-bandingkan diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu bukan tujuan dari to be a better person. Ya. Dan sangat sulit untuk membandingkan diri kita dengan orang lain yang notabene-nya memang berbeda dari segala sudut. Jadi apa yang kita harus fokuskan adalah diri kita to be a better person. Itu adalah merefleksikan,
Ya, kembali lagi kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan satu hal yang Tuhan taruh di hati saya tentang pengertian menjadi orang yang lebih baik adalah repentance, pertobatan. Itu yang kita akan lihat hari ini. Apa sih maksudnya kok to be a better person itu pertobatan? Pertobatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah sadar dan menyesal akan dosa, perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Ini pertobatan. Ada juga pengertian yang kedua di dalam KBBI, kembali kepada agama atau jalan atau hal yang benar. Pasti orang bertanya, pertobatan itu kan biasanya dia barengin dengan kelahiran baru. Jadi orang bertobat terus lahir baru. Ya, ini adalah sequence atau step-stepnya, yaitu kita mengaku dosa kita pengakuan percaya kepada Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidupnya. Dan kemudian step berikutnya setelah dia mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, dibaptis, ya. Step berikutnya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatannya. Ya, karena kita tidak hidup hanya selesai saat kita mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Selesai, that's it. Kita selamat. Bukan seperti itu. Firman Tuhan mengatakan kita harus melakukan bagian kita, mengerjakan keselamatan itu, melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan, menghasilkan buah-buah pertobatan. Kita buka dari firman Tuhan Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Kalau kita baca keseluruhan dari Matius 3, Matius 3 tentang cerita Yohanes Pembaptis, ketika banyak orang berbondong-bondong datang untuk menyerahkan diri dibaptis. Di antara mereka datanglah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Menarik sekali di sini bahwa dituliskan ketika mereka datang dan Yohanes Pembaptis melihat mereka, Yohanes Pembaptis malah berkata yang keras kepada mereka. Kata-kata yang diberikan itu bukan kata-kata yang enak. Yohanes Pembaptis mengatakan di sini, "Hai kamu keturunan ular beludak." Luar biasa, ini orang Farisi dan orang Saduki, orang-orang yang mau juga dibaptis, datang untuk dibaptis. Dibaptis berarti menyerahkan diri kepada Tuhan, mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah harusnya berbahagia kita menerima mereka dengan sukacita karena mereka mau diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi menarik sekali ayat ini. Ini yang saya dapatkan di awal tahun juga. Pengertian tentang ular beludak yang saya dapatkan adalah orang-orang yang tetap melakukan dosa dan tetap menolak kebenaran, menuruti segala hawa nafsu iblis, dan mereka adalah orang-orang yang munafik. Ini pengertian ular beludak. Ini yang menjadi peringatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis buat mereka. Dan ini pun juga yang menjadi peringatan buat kita. Kita tidak mau toh kita disebut ular beludak juga seperti orang-orang Farisi dan Saduki. Ataupun kita yang hidup masih dalam dosa, hari Minggu saja bertobat ikut Tuhan, tapi hari Senin sampai Sabtu ikut yang lain, Tuhan yang lain bahkan. Wah, ini bahaya sekali. Jangan sampai kita dipanggil
ular beludak. Ya, katakan ke kanan kiri, saya nggak mau deh disebut jadi ular beludak. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau. Di dalam Matius 3 ayat 9 dilanjutkan, dituliskan di situ, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saya mendapatkan pengertian dari ayat ini bahwa kita juga tidak bisa mengandalkan masa lalu kita, background kita, apapun itu. Mungkin kita berkata kita ini sudah melayani Tuhan, sudah berpuluh-puluh tahun, aktif di gereja untuk Tuhan. Jadi hidupnya boleh sembarangan? No. Tidak bisa. Ya. Tuhan berkata, gelap dan terang itu tidak bisa bersatu, saudara. Kita harus punya standpoint, kita harus punya pilihan yang tepat, yang tegas. Kita tidak bisa mengandalkan apapun yang kita miliki hari ini, koneksi kita, keluarga kita, atau bahkan uang kita. Apa yang kita bisa berbuat saat ini ketika pandemik COVID-19 terjadi 1 tahun lebih sekarang? Orang-orang semua tidak berdaya. Semua berusaha untuk mendapatkan vaksin, obat, tapi semua belum ada garansinya pasti akan bisa. Jadi hanya bersandar kepada kekuatan tangan Tuhan saja kita bisa mampu menjalani hidup ini hari-hari ke depan. Lupakanlah, singkirkanlah kedagingan kita. Utamakan Tuhan, utamakan hal-hal yang di atas seperti Paulus katakan. Mengejar hal-hal yang keselamatan, berlari sampai tujuan. Amin. Haleluya. Saya lanjutkan kembali Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Ya, kita baca bersama. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini adalah ayat yang sebelumnya saya sudah jelaskan tentang pertobatan dan kelahiran yang baru, bahwa sesungguhnya bertobat dan berbalik kepada Allah, menerima Tuhan Yesus, tidak stop di situ saja, tapi di sini teruskan, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena ketika kita bertobat, kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini sudah hidup yang baru. Bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita. Dan sepatutnya kalau memang itu betul, apa yang terpancar keluar, itu adalah buah-buah pertobatan. Ini yang dimaksudkan. Dan kita juga harus mengambil bagian yang aktif untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi bukannya bersantai-santai menunggu bola, tapi kita aktif, perlu aktif, bukan pasif, untuk melakukan bagian kita. Kekristenan kita tidak berhenti hanya sampai pertobatan kelahiran baru saja. Setelah lahir baru, hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kita. Katakan amin. Hidup kita bukannya kita lagi, tapi sepenuhnya adalah Kristus yang hidup dalam kita. Makanya kenapa kita harus berubah
mengubah hidup kita yang lama menjadi yang baru dan lebih baik lagi. To be a better person. Siapa yang better person itu? Adalah person Kristus itu sendiri. Kita harus belajar teladan Tuhan Yesus, mengikuti teladannya, contoh yang sudah Dia berikan banyak di dalam firman Tuhan. Dan bahkan kita harus punya kerinduan menjadi seperti Dia, sempurna, memiliki karakter yang seperti Kristus. Di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 dituliskan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Amin. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Inilah awal kalau kita meresapi ataupun menghayati bahwa hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Inilah pengertiannya, bahwa kita tidak akan lagi berpikir tentang kedagingan kita, tidak mengutamakan itu lagi. Kita akan berpikir lebih jauh ke depan. Hal-hal yang di atas di sini dituliskan. Perkara-perkara surga. Berbicara tentang perkara surga berarti kehendak Bapa. Kehendak Bapa di surga, bukan kehendak kita, saudara. Kita boleh membuat planning tentunya, perencanaan memasuki tahun 2021 ini. Semua kita mulai menyusun strategi, sasaran, planning, checklist, apapun itu. Itu tidak salah, saudara. Tetapi itu menjadi salah kalau kita hanya mengandalkan akal pikir otak kita saja. Mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan uang kita, mengandalkan koneksi kita, tanpa melibatkan Tuhan. Itu menjadi salah. Bahkan sebagai orang-orang yang percaya, yang tahu firman Tuhan, sebelum kita membuat itu, bahkan kita harus tanya Tuhan dulu. Kita libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Kita libatkan Dia. Tanya Tuhan, Tuhan Yesus, apa yang harus saya perbuat di tahun 2021 ini? Apa yang harus saya rencanakan? Apa yang harus saya lakukan? Itu baru kita namanya menomorsatukan, memfokuskan. Tuhan adalah center of our life. Dia adalah center, dia pusat dari kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Karena kita tahu tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Amin. Jadi dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apa saja itu yang harus kita lakukan untuk kita hidup seperti Kristus? Lanjut kita baca di dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini semua kita bisa tahu kalau kita miliki melalui introspeksi diri. Jangan skip introspeksi diri, saudara. Jangan berpikir kok kita ini sudah sempurna, sudah hebat, sudah paling suci, yang sudah paling baik, sudah paling yang banyak orang kita banyak membantu orang, kita sudah paling baik di dunia ini. No. Ketika kita berpikiran seperti itu, itulah awal dari kejatuhan kita. Itulah awal dari kegagalan kita, itulah awal
dari kita masuk ke dalam lubang dosa. Malah sebaliknya kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Agar kita terus diperbaharui, agar kita mengerti diri kita. Teguran yang kita dapatkan bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui orang, bisa melalui situasi, kondisi, semuanya bisa menjadi sarana kita untuk mengintrospeksi diri. Adakah di poin-poin yang disebutkan di dalam Kolose 3 ayat 5 ini ada di dalam kita? Tidak ada kata terlambat. Kita masih di awal tahun 2021. Masih di bulan Januari. Mari saya mengajak kita semua memberikan waktu kita untuk mengintrospeksi diri, merefleksikan diri, melihat apa yang kita sudah kerjakan tahun 2021. Adakah kita berpikir masalah-masalah duniawi melebihi daripada hal-hal rohani? Adakah di dalam diri kita hawa nafsu, keserakahan, nafsu-nafsu jahat, pikiran-pikiran jahat yang kita pikirkan baik sengaja ataupun tidak sengaja? Adakah dalam pikiran kita ini pikiran-pikiran yang serakah, yang ingin mengingini semuanya, mengingini harta orang lain, mengingini barang orang lain, milik orang lain? Atau kita tidak pernah puas, tidak pernah puas untuk mencapai sesuatu, bahkan mencapai hal-hal yang duniawi? Saya tidak mengatakan bahwa kita mempunyai mimpi, itu kan juga berarti kita mempunyai tujuan lebih besar lagi. Kita tidak puas juga dalam arti kata bahwa kita pengen mencapai yang lebih baik lagi. Itu bukan yang menjadi permasalahannya. Tapi ketika kita mulai menonjolkan kedagingan kita, kita menjadi terusik melihat orang berhasil. Kita menjadi risih melihat orang diberkati. Semakin orang diberkati, kita merasa tidak enak, menjadi iri. Padahal hidup kita pun sudah diberkati. Akhirnya kita pengen, aku harus lebih kaya dari orang ini. Aku harus lebih hebat, harus lebih pintar. Aku harus lebih punya jabatan yang lebih tinggi dari teman-temanku. Bukan berdasarkan iri hati, saudara. Kalau berdasarkan itu, yang sudah saya sebutkan dari awal, kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita menjadi to be a better person ketika kita melihat diri kita sendiri dan merefleksikannya, menanyakannya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk jadi lebih baik lagi. Pertobatan harus dilakukan setiap hari. Jika kita melakukan kesalahan dan pelanggaran, bahwa kita hidup di dunia ini, kita masih menginjakkan kaki di tanah, di bumi ini, kita masih kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa. Maka disitulah kita memerlukan pertobatan kembali. Jadi bukan pertobatan yang sekali bertobat selamat selamanya, tapi kita bertobat itu adalah proses. Pertobatan itu adalah setiap hari. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan ingatkan, kita akui langsung di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun, Tuhan, ampuni saya melakukan kesalahan. Dan bagaimana kita bisa sadar kalau kita melakukan itu? Kadang-kadang juga banyak orang yang tidak sadar, karena bebal mungkin sudah. Kalau dia melakukan kesalahan, karena dia terlalu egonya tinggi. Dia selalu pandang diri dia lebih baik lagi. Dia pandang diri dia lebih hebat daripada orang lain. Dia lebih baik, lebih bijaksana daripada orang lain. Bahkan ini tadi yang saya katakan, itu awal dari kehancuran. Dia tidak bisa lagi melihat kekurangan dari diri dia. Padahal semua orang punya kekurangan.
baik itu besar ataupun kecil, tidak jadi masalah. Semua orang punya kekurangan. Tapi kita ingin terus menjadi lebih baik. Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik kalau kita tidak bisa menyadarinya? Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk memenuhi kita, menuntun kita, agar hidup kita terus berkenan kepada Tuhan. Makanya dalam doa-doa kita harus terus kita undang Roh Kudus. Tuhan, saya setiap pagi berdoa. Sebelum saya berangkat dari tempat tidur, saya duduk dan berdoa, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus tuntun hidup saya, Roh Kudus. Apa yang harus saya lakukan hari ini Tuhan? Agar saya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, penuhi hidupku dengan kuasa-Mu, agar aku dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang luar biasa baik, luar biasa kasihnya buat kita. Setiap dosa dan pelanggaran kita, ketika kita akui dengan lidah kita, mulut kita, Dia Allah yang mengasihi dan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Inilah salah satu contoh bahwa kita harus dalam perjalanan ini terus kita mengetahui, menyadari bahwa secara emosi persoalan yang sangat berat, bahkan kenyamanan akibat berkat yang berlimpah sekalipun, ya, bisa membuat kita hidup menyimpang dari kehendak dan rencana Tuhan. Jadi pada titik inilah kita harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jadi satu hal yang harus kita renungkan hari ini melalui firman Tuhan hari ini, to be a better person, adalah kita harus senantiasa hidup dalam pertobatan dan menjaga hidup kita terus on fire dengan Tuhan. Semangat dalam Tuhan. Karena dituliskan di dalam Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jangan kondisi saat ini membuat kita kendor dalam doa, dalam pujian dan penyembahan kita. Dan bahkan yang terburuk adalah kita dikuasai oleh roh ketakutan. Roh ketakutan ini semua sedang melanda seluruh dunia, semua orang, gara-gara pandemik COVID-19 ini. Kita tidak akan mau jadi seperti itu toh. Kita mau menjadi orang-orang yang tetap fokus sama Tuhan. Apapun kondisi dunia saat ini, kita tetap fokus sama Tuhan. Mari sama-sama katakan sama kanan kirimu, ayo tetap semangat, on fire dalam Tuhan. Jaga roh kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi tahun 2021 di depan, tetap on fire dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kembali lagi ke dalam kehidupan pertobatan. Bukan hanya kita berhenti dalam pertobatan saja, tetapi kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Maka saya punya target untuk saya pegang di tahun ini juga adalah tahun berbuah dalam
pertobatan. Waktu Tuhan sudah semakin dekat, saudara. Kita harus bergerak aktif, on fire. Lakukan yang terbaik, lakukan the best untuk Tuhan Yesus. Buah-buah pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia yang lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia yang baru, yang semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter kingdom of God. Hal ini yang juga Tuhan minta dari setiap kita, untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Jangan pernah berpikir Allah baik, Tuhan Yesus baik. Ya betul, Dia penuh pengampunan. Yes, betul. Anugerahnya berlimpah, kasih karunia berlimpah. Betul. Tapi jangan sampai kita lupa atau tidak berbuah, karena kita hanya berpikir seperti itu. Menerima, pengennya terima aja tanpa melakukan apa-apa. Salah, saudara. Ada bagian kita yang Tuhan akan perhitungkan pada waktunya. Ya, kalau kita masih di dalam dunia ini, artinya Tuhan ingin kita menghasilkan buah-buah selama kita punya nafas kehidupan ini. Selama kita punya kesempatan, kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Terus menerus mengerjakan keselamatan kita. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 22, hidup adalah untuk berbuah. Wow, sangat jelas. Hidup adalah untuk berbuah. Jadi untuk kita semua yang masih bernafas sampai hari ini, yang masih bisa mengikuti ibadah ini, kita punya panggilan, tugas kita untuk menghasilkan buah. Bagaimana cara menghasilkan buah? Secara singkat saya sudah menyiapkan 3 poin saja. Bagaimana kita bisa terus hidup konsisten untuk menghasilkan buah. Yang pertama adalah dari ayat Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dari firman Tuhan, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ini yang pertama. Bagaimana cara kita untuk terus hidup menghasilkan buah? Fokus kepada Tuhan. Melupakan apa yang di belakang kita. Ketika kita sudah bertobat, sudah mengakui, lupakan. Jangan ulang-ulang lagi, jangan diingat lagi. Maju terus. Tentunya iblis tidak suka dengan ini. Dia akan coba untuk terus melihat waktu, kondisi untuk dia masuk lagi, mengintimidasi kita, mencoba untuk mempengaruhi cara berpikir kita, membuat kita merasa bersalah lagi. Itu pekerjaan iblis memang. Tapi toh kita berdoa selalu, Roh Kudus penuhi aku. Makanya kita harus terus berdoa, terus naikkan pujian penyembahan, agar kita tetap terkoneksi sama Tuhan. Terus baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan. Jangan kasih celah sama si iblis. Sekarang dunia sedang dalam ketakutan yang begitu luar biasa. Dan banyak orang yang benar-benar khawatir dan ketakutan yang luar biasa juga akibatnya. Dan mungkin saya bisa membayangkan iblis sedang tertawa hari-hari ini. Dia sedang bersuka cita, berpesta pora mungkin melihat banyak orang-orang yang ketakutan, yang khawatir luar biasa. Bahkan itu bukan hanya orang tidak mengenal Tuhan, tapi bahkan anak-anak Tuhan pun sama seperti itu. Jangan
Beri kesempatan buat iblis untuk mengambil damai sejahtera kita, mengambil api Roh Kudus yang dalam kita. Ambil bagian kita untuk terus fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Naikkan ucapan syukur sama Tuhan siang dan malam, kapanpun, dimanapun. Dan semua itu diperhitungkan oleh Tuhan pada waktunya memperoleh hadiah. Dituliskan panggilan surgawi dari Allah Yesus Kristus. Katakan amin. Ini poin yang pertama, fokus kepada Tuhan. Katakan kanan kirimu lagi, saudara, bapak, ibu. Fokus sama Tuhan ya, fokus sama Tuhan. Amin. Adalah keputusan kita untuk kita mau hidup berfokus pada Tuhan atau tidak. Atau kita mau fokus pada diri kita sendiri, atau kita mau fokus pada masalah seperti yang terjadi saat ini. Apa kita mau fokus sama COVID ini, pandemik ini. Satu hal yang harus kita pahami, ketika kita mengarahkan fokus kita pada kesulitan, pada masalah, dan bukannya berfokus pada Tuhan, itu akan menjadikan kita lemah, menjadikan kita hancur, dan tidak berdaya. Tapi justru harus sebaliknya. Melihat kondisi saat ini, pandemik yang begitu luar biasanya, ataupun apapun kondisi keluarga kita saat ini, sakit penyakit, atau keadaan ekonomi, memang sulit, saudara. Memang sulit. Saya pun sangat sedih melihat beberapa teman, sahabat, saudara yang ada dalam badai kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang setia sama Tuhan. Memang rasanya berat. Kita pun yang tidak merasakan juga merasakan, ikut turut sedih, bersimpati dengan mereka. Tapi jangan jadikan itu menjadi kehancuran dalam hubungan kita sama Tuhan. Tapi justru melalui semua yang terjadi saat hari-hari ini, kita semakin memicu diri kita dan memperkuat pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga kesulitan tidak menjadi satu faktor yang mempersulit dalam pertumbuhan kerohanian kita. Masalah tidak menjadi pembatas menghalangi kita untuk berbuah. Kesulitan, masalah, pergumulan hidup tidak menjadikan itu adalah penghalang kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menjadi berkat buat orang lain. Sangat-sangat diperlukan hati yang terus melekat, berpaut sama Tuhan. Kita harus terus meluangkan waktu untuk berdoa, memohon bimbingan Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu, agar kita berjalan sejalan dengan rencananya Tuhan. Karena kita ngomong tadi masalah-masalah yang di atas, apa yang Tuhan mau kita lakukan ya? Apa rencana-rencana Tuhan yang ingin digenapi dalam hidup kita, bukan mau kita. Amin. Poin pertama, fokus selalu sama Tuhan. Poin kedua, dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi apa maksudnya? Untuk kita bisa terus konsisten berbuah, hidup selaras dengan Tuhan, komunikasi yang terus lancar, selaras dengan Tuhan. Berarti kita selaras dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan mau kita, bukan ego kita. Tapi biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas kita. Apapun itu, kita harus percaya dan imani bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang
Katakan amin. Jadi nomor 2, hidup selaras dengan Tuhan. Poin yang ketiga dalam catatan saya, dalam Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berarti apa? Berbicara tentang setia melakukan, terus produktif. Itu yang sudah kita bahas, kita sentuh di awal. On fire, tetap berapi-api dalam Tuhan, tetap lakukan bagian kita yang terbaik, tetap produktif, tidak ada yang pasif, tidak ada yang malas-malasan, semuanya bekerja, semuanya aktif, tidak perlu disuruh, lakukan. Kalau memang kau bisa lakukan, lakukan, jangan tunggu order dulu, tunggu instruksi dulu. Lakukan ketika engkau punya waktu, punya tenaga, punya pikiran, berikan yang terbaik. Dalam pelayanan tidak usah tunggu orang harus ini, suruh itu. Kalau bisa lakukan, langsung ngomong, langsung bicara. Oke, saya yang ambil bagian ini. Kita perlu orang-orang seperti ini hari-hari ini. Bukan orang yang didorong-dorong terus, dicoba. Ayo, bisa, kamu bisa, kamu bisa. Kita sudah harus naik ke level yang lebih tinggi lagi di tahun 2021 ini. Kita jadi orang-orang yang benar-benar all out untuk Tuhan, saudara. Kita harus, sudah tidak ada banyak waktu lagi, saudara. Kita harus seperti prajurit-prajurit yang siap dikirim berperang kapan saja. Tidak ada tentara atau prajurit yang minta alasan, banyak alasan kalau disuruh oleh komandannya. Tidak ada, saudara. Kita baca firman ini berulang-ulang kali. Apakah kita benar-benar paham? Apakah kita benar-benar mengetahui apa yang harus kita lakukan melalui firman Tuhan itu? Tidak ada perkara yang lebih besar atau lebih kecil dari yang lain. Semua Tuhan kasih porsinya masing-masing buat kita. Lakukan bagian-bagian kita, tidak perlu membanding-bandingkan. Terus produktif. Di dalam Mazmur 92 dituliskan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini berkata bahwa sampai kita dipanggil Tuhan, sampai kita bertambah umur pun, kita harus tetap produktif. Selama kita masih diberikan nafas kehidupan, lakukan bagian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan kanan kiri, produktif ya. Inilah 3 poin yang saya ingin sharekan melalui bagaimana cara kita untuk terus menghasilkan buah. Yang pertama tadi adalah fokus kepada Tuhan. Yang kedua adalah hidup selaras dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah setia melakukan, terus produktif. Inilah yang perlu kita lakukan di tahun 2021 dan terus tahun-tahun mendatang. Be a good person. Menjadi orang yang lebih baik lagi adalah untuk orang yang mengenali diri. Orang yang mengenali dirinya dan dia mau memperbaiki apa yang tidak baik dan itu dirinya. Pertobatan setiap hari dan juga melakukan buah-buah pertobatan itu sendiri, menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain juga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Yesus buat firman-Mu. Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami terus memfokuskan diri kami kepada Tuhan.
agar kami terus on fire di dalam Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan kami, masalah tidak akan mengambil damai sejahtera sukacita kami, yang membuat kami menjauh ataupun meninggalkan Tuhan. Tetapi malah melalui apapun yang terjadi saat-saat ini Bapa, badai kehidupan yang harus kami lalui hari-hari ini Bapa, kami mau terus percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami di depan sana. Bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Karena kami hidup bukan memikirkan hal-hal yang ada di bawah, di bumi ini, tapi kami memikirkan hal-hal yang di atas. Hal-hal yang berasal dari Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, itulah yang biarlah terjadi dalam hidup kami. Itulah yang akan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, Allah yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara, mari terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.